Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Immanuela Ades Delicia Baukale, NPM 20.04.01.04.003, Prodi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu SPD MPD. Jadi, video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan kedua, kelima, dan keenam. Oke, mari kita membahas materi yang pertama, asal-usul istilah civicis. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai istilah civicis. Istilah civicis merupakan istilah yang paling tua yang digunakan oleh Charles Moore pada tahun 1886. Civicis diterjemahkan sebagai ilmu kewarganegaraan yang isinya antara lain mempelajari hubungan antara warga negara dan hubungan antara warga negara dan negara. Civicis diartikan sebagai ilmu kewarganegaraan dikarenakan di belakang kata civicis terdapat secara terminologis. Civicis adalah suatu studi yang berkaitan dengan tugas pemerintah dan hak serta kewajiban negara. Civicis merupakan cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Civicis sebagai bagian dari ilmu politik mengambil porsi dari ilmu politik, yaitu demokrasi politik. Citizenship pada umumnya diterjemahkan dengan kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan berarti seperangkat karakter sebagai bangsa. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut citizen. Kewarganegaraan mencakup keanggotaan. Dengannya terdapat hak dan kewajiban terhadap komunitas. Tindakan dalam kehidupan dan kewajiban mencakup pula aktivitas membantu manusia menjadi warga negara yang aktif, terbuka, bertanggung jawab. Ada 4 prasyarat untuk dapat memiliki pemerintahan yang bersih. Yang pertama, diperoleh kontrol internal penyelenggaraan negara berupa perbaikan moral individu penyelenggaraan negara. Yang kedua, masyarakat harus peduli terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota masyarakat maupun penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kemauan untuk memperbaiki budaya yang sudah rusak. Yang keempat, keinginan memperbaiki sistem politik yang ada sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, terbuka, sekaligus melibatkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan. Secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperhatikan dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukan sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kaula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga negara dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuasaan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 dimaksudkan untuk semua bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-Undang Dasar sebagai warga negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
persatuan politik akan memberikan hak atau biasanya sosial